Haleluya, haleluya, shalom, selamat siang buat sobat kita diberkati. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel YouTube saya, Kita Diberkati. Saya kembali menyapa sobat kita diberkati. Salam damai buat kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dengan menekan tombol subscribe, Anda tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa berikan komentar Anda. Oke sobat kita diberkati, di dalam video saya kali ini saya akan membahas sebuah materi yang menjadi pertanyaan begitu banyak orang, berbicara tentang seks. Ya sobat kita diberkati, banyak orang bertanya, apakah seks itu dosa? Ya sobat kita diberkati, tentu sobat kita diberkati juga bertanya-tanya, sebenarnya seks itu dosa atau bukan? Ya sobat kita diberkati, dalam video ini saya akan menjawab buat kita semua. Nah, di dalam video ini, sobat kita diberkati, saya akan memberikan jawaban buat kita semua. Menurut saya dan menurut hemat saya, seks itu bukanlah dosa. Kenapa? Mari kita lihat bersama-sama, mari kita pelajari bersama-sama di dalam materi kita hari ini. Yang pertama, gereja-gereja sekarang ini hampir tidak pernah membahas soal seks. Hanya berputar sekitar cinta dan hubungan. Ya, itu jelas. Tentunya pasti di dalam gereja sobat kita diberkati juga pasti sering terjadi hal ini. Bahkan bisa dibilang hal ini menjadi sesuatu yang mungkin tidak pernah disentuh oleh gereja-gereja. Gereja-gereja atau kekristenan sekarang ini sangat jarang menyentuh yang namanya seks, membahas yang namanya seks. Paling banyak membahas tentang cinta, hubungan, kebersamaan, kasih. Nah, sobat kita diberkati, kali ini kita harus berpikir sebentar. Apakah penting seks itu dibahas di dalam gereja? Menurut saya, menurut hemat saya, seks itu sangat penting untuk dibahas di dalam kekristenan. Nah, kenapa seks itu sangat penting dibahas di dalam kekristenan? Karena hal ini, jika gereja tidak mendefinisikan tentang seks yang sebenarnya menurut Tuhan, maka dunialah yang akan mendefinisikan tentang seks bagi umat-umat Tuhan. Nah, sobat kita diberkati, jika gereja tidak bisa mendefinisikan atau gereja tidak mendefinisikan tentang seks menurut firman Tuhan, maka dunialah yang akan mendefinisikan tentang seks bagi umat-umat Tuhan. Dan tentunya jika dunia yang mendefinisikan tentang seks bagi umat Tuhan, hal itu bersifat fatal. Hal itu akan bersifat fatal dan berujung namanya dosa. Ya, sobat kita diberkati, seks bukanlah hal yang buruk. Sekali lagi, seks bukanlah hal yang buruk atau dosa, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Kenapa saya berkata seks ini sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan? Seks ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan yang akan dinikmati oleh pasangan hidup yang telah menikah. Pegang kata-kata saya. Seks adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan yang akan dinikmati oleh pasangan yang telah menjalani pernikahan kudus. Ya, sobat kita diberkati, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 firman Tuhan di situ mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ya, jadi sangat jelas di dalam ayat itu mengatakan bahwa kita diizinkan Tuhan untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh agar kita beranak cucu dan bertambah banyak, kita memiliki keturunan. Berarti sobat kita diberkati, di sini jelas Tuhan tidak melarang hubungan seks itu. Tetapi yang menjadi larangan Tuhan, kenapa Tuhan melarang kita melakukan hubungan seks? Karena kita melakukannya di luar pernikahan kudus. Jika kita melakukannya sebelum kita menjalani pernikahan kudus, maka kita telah berdosa. Ya, seks diciptakan untuk memperkuat hubungan suami dengan istri dalam pernikahan yang kudus dan agar manusia berkembang biak. Jelas di dalam
Kejadian 1 ayat 28. Di situ Tuhan mau di dalam hubungan seks itu manusia, hubungan suami istri semakin dipererat, bahkan manusia berkembang biak. Ya, sobat kita diberkati. Tapi sama seperti pemberian baik dari Tuhan lainnya, sama seperti apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita yang lainnya, pemberian Tuhan yang baik bagi kita yang lainnya disalahgunakan oleh kita. Begitu juga dengan seks. Seks ini merupakan ciptaan Tuhan atau pemberian Tuhan bagi kita, tapi kita salah menggunakannya. Itulah akibatnya menjadi dosa. Jadi sekali lagi, seks itu bukan dosa, tetapi kitalah yang membuat seks itu menjadi dosa. Karena perlakuan kita, karena tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, setiap orang ingin hubungan yang baik dan bertahan hingga akhir. Namun kebenarannya kita tidak memiliki hubungan yang benar karena kita tidak memiliki pandangan dan kehidupan seks yang benar. Nah, sobat kita diberkati, ini akibatnya fatal. Jika kita tidak memiliki pandangan atau kehidupan seks yang benar, maka hubungan kita tidak akan menjadi hubungan yang normal. Karena hubungan itu bukan didasari oleh cinta yang ada dari Tuhan, tetapi karena nafsu. Karena hubungan itu didasari dengan nafsu kedagingan kita, maka hubungan itu pasti tidak akan bertahan lama. Mungkin di sekitar sobat kita diberkati melihat begitu banyak rumah tangga yang masih muda, tiba-tiba cerai, tiba-tiba putus di tengah jalan. Ya, sobat kita diberkati, salah satu akibatnya karena menjalani hubungan yang tidak didasari oleh pandangan yang benar tentang kehidupan seks yang benar di dalam Tuhan. Nah, sobat kita diberkati, hubungan kita tidak akan diberkati jika hubungan kita tidak mengandung nilai-nilai yang benar dan sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadi zaman sekarang gereja banyak berbicara tentang cinta dan hubungan, tetapi tidak pernah mengajarkan nilai-nilai yang benar di dalam seks itu, dalam hubungan itu. Dalam hubungan kita harus mengajarkan bahwa hubungan yang benar adalah hubungan yang didasari oleh firman Tuhan dan tidak didasari oleh nafsu. Didasari oleh cinta, dan cinta itu karena timbul dari perasaan yang Tuhan berikan bagi kita. Sobat kita diberkati, sampai di sini mungkin kita bisa mengerti bahwa sekali lagi seks itu bukan dosa. Yang menjadikan seks itu berdosa adalah kita sendiri. Jika hubungan itu dimulai dengan seks di luar nikah, maka hubungan itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Karena bukan Tuhan yang memimpin hubungan itu, melainkan hawa nafsumu. Jadi sobat kita diberkati, sekali lagi, jika hubungan itu dimulai dengan seks di luar nikah, maka hubungan itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Hubungan itu tidak akan bertahan lama. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena kita tidak mendasari hubungan ini dengan firman Tuhan, tapi mendasari hubungan kita dengan hawa nafsu kita. Sehingga pasti, percayalah, hubungan itu tidak akan bertahan lama. Kita sudah mengetahuinya bahwa seks adalah berkat yang Tuhan ingin kita nikmati di dalam pernikahan yang kudus dan bukan malah dosa yang kita lakukan di luar pernikahan. Jadi sobat kita diberkati, sekarang kita sudah memahami bahwa seks itu adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan untuk kita nikmati di dalam pernikahan yang kudus, bukanlah sebuah dosa yang kita lakukan di luar pernikahan kudus. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat berhenti menyalahgunakannya? Ya, sobat kita diberkati, Tuhan berkata bahwa barang siapa dengan sungguh-sungguh meminta, mencari dan mengetuk, dirinya akan diberikan
dirinya akan mendapat dan akan dibukakan. Kita tidak akan berhasil mengalahkan dosa seks hanya dengan menahan diri, melainkan terletak pada seberapa dekat hubunganmu dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengalahkan dosa seks itu hanya dengan menahan diri, tetapi itu bisa dikalahkan dengan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Sobat kita diberkati, hubunganmu, kedekatanmu dengan Tuhan, itulah sangat penting dalam hidupmu, sehingga engkau tidak jatuh di dalam dosa. Yang membuat seks itu berdosa karena hawa nafsumu yang tidak bisa engkau bendung. Bagaimana caranya membendung hawa nafsumu? Engkau harus hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Jangan pernah habiskan waktu kita hanya dengan hawa nafsu kita, tapi habiskanlah waktu kita untuk berdoa, membaca firman, dan aktif dalam kegiatan rohani yang membangun iman kita, sehingga dalam kehidupan kita tidak jatuh di dalam dosa hawa nafsu kita. Sobat kita diberkati, sampai di sini mungkin sobat kita diberkati bisa mengerti bahwa sekali lagi seks itu bukanlah dosa. Seks itu adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan untuk kita nikmati sebagai suami istri yang sah di dalam pernikahan yang kudus. Sekali lagi, suami istri yang sah di dalam pernikahan kudus. Nah, pertanyaannya terus, bagaimana pendeta jika sebelum kami menikah dalam pernikahan kudus kami sudah melakukan hubungan seks di luar nikah? Apakah kami telah berdosa? Otomatis Anda telah berdosa. Bagaimana caranya melepaskan diri dari dosa itu? Minta ampunlah kepada Tuhan, dekatkanlah diri sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka sobat kita diberkati, engkau memahami dengan benar tentang seks itu yang benar di dalam firman Tuhan. Maka saya yakin dan percaya ketika engkau bersama dengan pasanganmu, bersama dengan istrimu, bersama dengan suamimu, saya percaya engkau melakukannya dengan cinta yang dari Tuhan, bukan dengan hawa nafsumu. Sekali lagi, seks itu bukan dosa, seks itu berkat dari Tuhan, seks itu ciptaan dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kejadian 1 ayat 28. Haleluya. Sobat kita diberkati, sampai di sini materi saya pada hari ini. Sekali lagi sobat kita diberkati, dengan kasih Kristus saya meminta support terus channel YouTube saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya, dan jangan lupa tekan tombol like dan berikan komentar Anda di dalam video saya. Sobat kita diberkati, saya terus berdoa kiranya engkau diberkati terus dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, pelayananmu, usahamu, pekerjaanmu, engkau terus diberkati. Oke sobat kita diberkati, shalom, kita diberkati, Tuhan Yesus baik. Haleluya.